Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan kenegaraan yang baik dan terciptanya tertib hukum bagi lembaga negara dan warga negara diperlukan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menurut sumbernya: 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, 5. Doktrin. Undang-undang yaitu merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah. Contohnya, hukum lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapannya, setiap kendaraan yang melintasi di jalan raya wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya, jika terdapat rambu stop atau merah, pengemudi harus berhenti sebelum garis stop dan memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki yang melintas sebelum melanjutkan perjalanan. Itu perlu kita perhatikan, sebab apabila kita melanggar rambu-rambu akan membahayakan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kedua, pengendara kendaraan harus memakai helm untuk roda 2. Roda 4 harus ada ikat pinggangnya. Itu demi keamanan yang bersangkutan. Begitu juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun SIM sesuai dengan kendaraan yang dinaikinya. Apabila melanggar dari semuanya itu, dia kena sanksi, denda, maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dua, kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Contoh penerapan hukum kebiasaan. Di beberapa masyarakat adat ada kebiasaan yang menghormati tamu dengan memberikan makanan dan minuman. Jika tidak disuguhi, bisa dianggap sebagai pelanggaran norma adat. Itu karena merupakan hukum kebiasaan. Apabila kita melanggar kebiasaan, akan dicemooh oleh masyarakat atau lingkungan kita. Begitu juga ada acara genduri, tuan rumah memberikan hidangan sebagai penghormatan kepada tamunya. Kalau kita melanggar dari
hukum kebiasaan akan dikucilkan masyarakat, dicemooh masyarakat, sehingga kita akan merasa kurang nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita sangat perlu sekali untuk bisa menerapkan hukum kebiasaan yang berlaku sesuai dengan lingkungan di daerah kita masing-masing. Tiga, traktat. Apa traktat itu? Traktat adalah sumber hukum yang berasal dari naskah perjanjian atau kesepakatan tertulis yang dibuat dengan negara lain. Contohnya Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu dalam perkembangan masyarakat internasional ini, hukum internasional tidak hanya mengatur negara dengan negara, tetapi juga mengatur organisasi internasional yang merupakan subjek hukum. Jadi contohnya atau dalam penerapannya, Indonesia sebagai anggota ASEAN berpartisipasi dalam APTA yang bertujuan untuk mengurangi tarif perdagangan antar negara anggota. Dengan tujuan penerapan ini membantu meningkatkan perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Tenggara. 4. Jurisprudensi. Sumber hukum yang terbentuk dari keputusan hakim yang terdahulu yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyelesaian bagi hakim berikutnya. Contoh jurisprudensi di Indonesia, putusan tentang tindak pidana. Contoh kasus-kasus narkotika, penerapannya dalam kasus tertentu Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengedar narkotika harus dihukum dengan tegas untuk memberikan efek jera. Putusan ini menjadi acuan dalam penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia. Jadi hakim-hakim berikutnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan hakim yang terdahulu. 5. Doktrin. Doktrin sumber hukum yang berasal dari pendapat-pendapat ahli hukum. Itu doktrin kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah harus menjalankan kekuasaan tersebut atas nama rakyat. Penerapannya dalam konstitusi di Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan sebagai landasan untuk mengatur pemerintahan dan pemilihan umum. Jadi di negara kita ini untuk memilih kepala pemerintahan itu berdasarkan pemilihan kepala pemerintahan berdasarkan demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis di Indonesia, 1. Undang-Undang Dasar 1945.
merupakan konstitusi negara yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia, mengatur tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Semua peraturan, semua ketentuan, semua peraturan perundang-undangan, semua harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 45. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu tentang hal mengatur tentang tata cara berlalu lintas dan hak kewajiban pengguna jalan serta sanksi bagi pelanggar. Hukum ini betul untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Contoh yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu tentang mengatur hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan anak. Yang 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Merupakan kumpulan hukum yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. KUHP ini menjadi acuan dalam penanganan hukum pidana di Indonesia. Jadi semua tindakan-tindakan hukum itu harus berorientasi mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tidak tertulis sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan hukum yang telah diakui dan dapat diterima sebagai konvensi dalam kehidupan negara. Contoh hukum tidak tertulis di Indonesia: 1. Hukum adat. 2. Norma kesopanan dan etika. 3. Tradisi dan kebiasaan. Hukum adat, setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda-beda, seperti adat Minangkabau, Jawa, dan Dayak. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan, pembagian warisan, dan penyelesaian sengketa. Sebagai contohnya dalam adat Minangkabau, harta warisan dan jauh ke tangan wanita, yang berbeda dengan kebiasaan di banyak budaya lainnya. Norma kesopanan atau etika, ini masyarakat Indonesia memiliki norma kesopanan yang tinggi, seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan berperilaku di depan orang lain. Ya. Kita saling menghormati orang yang lebih tua dengan menyapa terlebih dahulu atau menggunakan bahasa yang sopan. Itu merupakan norma kesopanan dan etika yang wajib atau menjadi kebiasaan untuk diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak, akan dikucilkan atau dicemooh oleh masyarakat. Tradisi dan kebiasaan sosial itu merupakan banyak tradisi yang dijalankan dalam masyarakat seperti upacara adat atau perayaan tertentu yang tidak diatur dalam hukum resmi tetapi diakui oleh masyarakat. Contohnya tradisi munggahan di Jawa Barat sebelum bulan Ramadan, di mana keluarga berkumpul untuk genduri, berbagi makanan dalam rangka kirim doa kepada arwah leluhur yang telah mendahului kita. Atau di masyarakat Jawa tradisinya nyekar ke makam para orang tua keluarganya yang telah mendahului pulang ke
hadapan Allah SWT. Itu merupakan tradisi atau kebiasaan sosial yang diterapkan di masyarakat tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat.